Kalimat fa'alhamaha ini ada sir di situ, ada rahasia bahwa Allah mengajak kita berbicara setiap saat. Karena alhama fi'il madhi, tapi faedahnya bukan berlalu, bukan pasten. Faedahnya yadullu ala thubuti wad dawam, menunjukkan itu selalu. Kenapa? Allah itu qadim, maka sering digunakan kata-kata fi'il madhi. Jadi fa'alhamaha biazaliyatihi, ya. Allah mengilhamkan dengan keazaliannya. Kepada siapa Allah ilhamkan? Bukan ke dalam jiwa yang fisik, tapi ke dalam yang membuat kita bisa mendengar dan melihat. Apa itu? Ruh. Bapak Ibu, kalau sholawat tersentuh, itu yang tersentuh siapa? Air mata, mata yang nangis, atau jantung yang deg-degan, atau suara yang bagus jadi telinga kita bergetar? Siapa sebenarnya yang bergetar? Yang bergetar itu kolbu. Kolbu itu bergetar karena diberitahu oleh ruh. Karena tempat ilham bukan kolbu, kolbu tempat Allah memandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, perasaan merasa lebih kaya dari orang di samping itu sudah bahaya. Merasa lebih alim daripada orang di samping itu sudah bahaya. Allah mengatakan al-kibriya uridai, merasa lebih itu hakku, bukan hak kalian. Kibriya itu kan ayyaral abdu annahu khairun min ghairihi, seorang hamba menilai dirinya lebih dari orang lain. Saya walaupun ngaji, ngajar, ceramah, gak boleh sedikit pun terbersit merasa lebih mulia daripada yang mendengarkan. Gak boleh. Itu sebabnya sebelum saya assalamualaikum, mesti tawajuh dulu kolbunya kepada Allah, supaya tidak terbersit merasa lebih baik. Kalau sedikit saja terbersit, maka Allah tidak lagi ridho. Karena Allah pandang kolbu. Allah gak pandang saya baca ayat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Allah gak ridho. Yang Allah ridho kolbunya merasa apa? Ya. Saat saya sebut ayat, ridho atau tidak? Nah, di kolbu kita ada macam-macam rasa gak? Datang, ya mohon maaf, mungkin yang datang pakai mobil merasa lebih mulia dari yang motor. Hati-hati, ya. Hati-hati, dimiskinkan Allah nanti hatinya. Mungkin badannya kaya, dompetnya tebal, hatinya miskin. Saya mau tanya, orang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Benar, ada nggak orang miskin korupsi? Gimana mau korupsi? Makan sehari-hari ya susah. Orang korupsi itu orang kaya. Korupsi kan corruption, merusak. Dia merusak tatanan. Ya orang miskin apa yang mau dirusak? Ayat ini mengajarkan bahwa kita selalu diajak berbicara oleh Allah. Karena Bapak Ibu, kita ini tidak terbiasa menerima kalam-kalam. Nabi SAW ajarkan sholat istikharah. Kalau seorang hamba, dia tidak kenal dirinya, lalu dengan cara apa dia mengambil ilmu Allah? Maka dia harus kenal dirinya. Allah itu gaib atau nyata? Ayo. Atau pertanyaannya salah? Atau dua-duanya benar? Allah itu gaib iya, nyata iya. Allah itu nyata dengan rububiyahnya,
somadiyahnya, gaib dengan ahadiyahnya. Nah, itu kajiannya panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena tidak semua kita ngerti Allah itu bicara, maka diajarkan sholat istikharah. Tapi sebenarnya tanpa istikharah bisa bicara. Ini contoh, kalau lagi keluar ziarah di Bonang, ada pengemis, hatinya ngomong, kasih nggak? Kasih, bener. Tapi setelah bisikan itu apa? Jangan kasih, uang jahat, gitu nggak? Yang pertama itu Allah lagi bicara ke dalam ruh kemudian ngasih tahu ke dalam kolbu. Itu metodologinya. Allah ngomong kepada ruh, beri. Ruh menyampaikan beritanya kepada kolbu. Kolbu itu tempat menyimpan ilmu-ilmu Allah. Di kolbu itu ada banyak lagi struktur-strukturnya. Seperti bangunan ini ada ruangan tamu, ada ruang aula, ada perpus. Nah, di kolbu itu ada perpus, namanya sir. Di situ tempat orang menyimpan rahasia Allah. Kalau santri nggak pernah ke library, nggak pernah ke perpustakaan, cakrawala dia dapat nggak? Cerdas nggak dia? Gimana mau cerdas? Dia jauh dari perpus. Sama, seorang hamba Allah punya kolbu, tapi kolbunya tidak diajak masuk ke dalam perpustakaan kolbunya, bernama sir. Maka ilmunya cuma yang tertulis, yang dibaca. Disitulah banyak kiai-kiai ilmunya mentok, berhenti, bingung, habis ini apa lagi? Karena dia tidak diajak mengenali cara masuk perpus. Kalau ada yang bukan siswa, santri, masuk perpus, diizinkan nggak? Ada pegawai library nggak nih? Maktabah ada, diizinkan nggak? Kalau nggak punya ID card, nggak diizinkan. Inilah yang membuat kenapa kiai-kiai, santri-santri ilmunya mentok. Dia nggak punya kartu masuk ke dalam sirnya sendiri. Ya, apa kartunya? Kartunya sederhana. Ya. Abdullah, menjadi hamba Allah. Hamba Allah tuh nol, nggak merasa pinter. Kalau masih merasa pinter nggak bisa masuk.